Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Musamsul Huda. Saya dari Poltekkes Kemenkes Palu, Prodi D3 Keperawatan, dengan nomor NIM PO 7120126038. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berjudul Sejarah Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah pengembangan bahasa Indonesia, menganalisis kedudukan bahasa Indonesia menurut undang-undang. 3. Menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. 4. Mengaitkan fungsi bahasa Indonesia dalam bidang kesehatan. Pengertian materi ini: bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan berasal dari bahasa Melayu yang ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Pada soal 1, masa pra 1928, bahasa Melayu sebagai lingkungan Fransa di Nusantara karena perdagangan, penyebaran Islam, dan letak geografis Selat Malaka. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Faktor dipilihnya bahasa Melayu di antara lain: 1. Sudah netral, bukan bahasa suku mayoritas. Dan 2. Struktur sederhana, mudah dipelajari. 3. Sudah dipakai luas untuk perdagangan dan dakwah. 4. Memiliki sastra yang berkembang. Soal nomor 2, pada tahun 1945 ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 sebagai bahasa negara. Ejaan EO 1972 PUEBI 2015. Era digital, bahasa Indonesia masuk ke medsos, aplikasi kesehatan, e-learning. Pada tantangan global, menganut masuknya bahasa asing, bahasa gaul, ancaman kepunahan bahasa daerah. Peluangnya: digitalisasi kamus, KBBI online, konten edukasi kesehatan Indonesia di YouTube ataupun di TikTok. Nomor 3, berdasarkan Undang-Undang 1 Bahasa Nasional, Lambang Identitas Bangsa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25. Bahasa negara. 2. Bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 26. Contoh implementasi. Contoh pertama, masyarakat. Masyarakat biasa digunakan untuk bahasa sehari-hari, spanduk, ataupun poster. Contoh kedua, berbangsa. Contohnya lagu Indonesia Raya, pidato kenegaraan. Contoh ketiga, bernegara. Bahasa yang juga biasa digunakan dalam undang-undang, surat dinas, nama-nama lembaga. Dan ada lagi contoh kesehatan, biasa digunakan pada nama puskesmas, BPJS Kesehatan, SOP keperawatan,
semua berbahasa Indonesia. Pada soal nomor 4 ada 4 fungsi utama bahasa ini. Bahasa resmi negara. 1. Bahasa resmi negara. Semua regulasi kesehatan ditulis pakai bahasa Indonesia. Contoh terdapat di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Contoh kedua. Dan 2. Bahasa pengantar pendidikan kuliah. Mengikuti kuliah keperawatan, buku ajaran kebutuhan dasar manusia ataupun ujian OSCE. 3. Bahasa komunikasi ilmiah, jurnal keperawatan Indonesia, seminar laporan kasus. Dan 4. Bahasa pengembangan iptek, istilah baru seperti telemedicine, vaksinasi dibakukan sebagai bahasa Indonesia. Contoh penerapan dan ini contoh penerapan keperawatan di keperawatan. Contohnya SOAP atau SOAP bersifat subjektif, objektif, analisis, planning ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku. Untuk edukasi pasien, semisal kita bisa bilang, Ibu, cara cuci tangan 6 langkah untuk menjaga infeksi. Contoh ketiga, handover jaga. Ini mengenai laporan operan antar perawat wajib jelas dan menggunakan bahasa baku agar tidak salah komunikasi. Analisis bahasa Indonesia penting untuk keselamatan pasien. Jika perawat pakai istilah tidak baku atau campur bahasa asing saat edukasi, pasien bisa salah paham. Bisa juga mereka bisa marah-marah atau maka penguasaan bahasa Indonesia yang baik itu wajib. Itu bagian dari mutu pelayanan kesehatan. Kesimpulan pada materi yang saya bawakan ini terdapat 4. Yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan dipilih karena sifatnya yang netral dan mudah. Dan kedua, kedudukannya kuat secara hukum sebagai bahasa nasional dan negara. Dan ketiga, fungsinya vital, terutama di dunia kesehatan, untuk komunikasi, pendidikan, dan dokumentasi. Contoh keempat, tantangan era digital harus wajib dengan memproduksi lebih banyak konten kesehatan berbahasa Indonesia agar banyak warga Indonesia mulai dari anak-anak hingga dewasa bisa memahami. Nah, contoh 5 referensi. Di sini ada contoh 5 referensi. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Contoh kedua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, edisi 5 Jakarta, Kemendikbud Ristek 2022. Dan nomor 3, Alwi Hasan DKK, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 2017. 5. Zainur Abdul, Sosialistik, Perkenalan Awal, Jakarta, Rineka Cipta 2014. Dan kelima, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Standar Dokumentasi Keperawatan Jakarta Kemenkes 2023. Oke. Dan ini sekian dari saya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan, karena saya manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.